Karakter apa karakter? Siapa yang udah tahu karakter apa karakter? Ya. Karakter. Apa? Orangnya, Pak. Ya, karakter kalau bisa dikatakan Karakter. kata singkatnya adalah watak. Ya. Watak. Ya. Watak cerita. Terus kamu sedikit penjabaran karakter itu ya sifat batin ya yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, ya perilaku, terus budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia. Ya, itu ya. Coba lagi sifat batin yang mempengaruhi segenap perilaku, ya pikiran, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita punya karakter atau watak, misalkan ya contoh yang mudah, misalkan Mas Pasa ini karakternya sebagai seorang yang temperamen atau emosional, gampang apa nih emosional itu? Gampang marah. Gampang marah, itu karakter ya, gampang marah. Atau ada lagi orangnya diam saja, nggak pernah bicara, neng pinter, itu juga merupakan sebuah karakter, anteng, neng pinter ya. Ada dia Pak. Ya, ada yang sukanya cuap-cuap, ngomong sana ngomong sini, neng nek pelajaran rodok kendor. Nah, rodok kendor misalkan ada, ya. Ya, tapi ada anak yang pendiam, nggak pernah nggak pernah aneh-aneh, tapi ketika di sekolah juara terus misalkan, ya itu sebuah karakter, ya. Nah, itu tabiat seorang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi yang melekat pada diri seorang yang tidak bisa terlepas dari itu, ya karakter. Sehingga karakter ini betul-betul harus bisa dikembangkan, ditumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing sekalian. Ya. Jadi ditumbuh kembangkan dalam diri kita karakter. Misalkan karakternya anak ini selalu usil di kelas. Tapi kita ngobrol. Nek selalu usil berarti otomatis ketika ada guru yang baru menerangkan otomatis tidak memperhatikan. Tidak perhatikan ya ini yang usil ya. Ubah wae atau nggak mau antem misalkan. Ini Pak. Bener nih Pak. Ya. Itu seperti itu ya. Ya, nah sekalian tuh itu karakter ya. Ya. Kemudian kalau budaya, apa budaya itu? Ya. Kalau budaya di sini sedikit dijabarkan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Akal manusia misalkan budaya ini suka belajar, ya. Sampai jam malam misalkan itu sudah menjadi budaya. Nek les sinau bar maghrib nggak bisa misalkan belajarnya selalu jam malam, ya itu budaya, bisa jadi ya. Kenapa? Kalau dilaksanakan di waktu-waktu yang sebelum malam nggak bisa misalkan atau belajar di waktu setelah subuh misalkan karena sudah melekat pada dirinya menjadi budaya dalam kesehariannya. Sehingga itu budaya itu sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Ya, itu ya anak sekalian itu seperti itu, ya. Oke. Ya, coba sekarang ini sedikit saya cek. Ini Mas Dani kelihatannya senang menggunakan topi ini ya. Ya, sehingga ini budayanya sedikit senang menggunakan topi. Betul ya Mas Dani ya? Mas Dana Dani ya? Mana Mas Dana Dani? Kok menghilang ya? Ini Mas Dana Dani lenggo topi malah diwalik ini ya. Ya ini budayanya senang menggunakan topi. Nek ranggo topi kalau nggak pakai topi, wah rasanya bagaimana gitu. Itu budaya ya. Ya ini contoh saja yang mudah ya. Namun demikian, nah sekalian tadi saya sampaikan kalau hal itu sudah melekat pada diri kita, ya sudah ada pada diri kita, yaitu yang menjadi budaya. Misalkan lagi setiap pagi sukanya bersih-bersih, ya nek lihat tempat yang kotor gak nyaman, yaitu budaya yang memang ingin selalu bersih, gitu.
Nah, itu anak sekalian, itu terkait dengan budaya. Gitu. Kemudian tadi kembali pada karakter. Kalau sebuah karakter dibentuk dan dibentuk terus, ya nanti akan menjadikan watak tadi terbentuk dengan baik, ya perilakunya baik, budi pekertinya baik, tabiatnya baik. Ya ini kalau apa namanya ditata dengan baik, gitu ya. Ya, sebuah karakter ya ditumbuh kembangkan dan dijaga betul dengan baik. Ini karena dijaga bisa jadi sebuah karakter akan berubah ya. Contoh sebuah karakter misalkan sukanya tuh menjadi karakter yang suka apa namanya menolong orang lain misalkan dia, menolong temannya. Namun demikian kalau itu tidak dipupuk terus, dijaga terus, bisa juga karakter tadi luntur, bisa jadi terpengaruh dengan apa namanya lingkungan atau kehidupan yang mempengaruhinya. Ini dijaga terus, sebuah karakter yang baik tadi akan selalu melekat pada diri kita atau diri manusia. Itu ya anak sekalian, itu sebuah karakter atau watak. Jadi apa? Kalau kita kaitkan dengan karakter dan budaya Islam dalam kegiatan sehari-hari, ya dalam kehidupan sehari-hari, ini coba kita cermati sama-sama, ya. Apa yang nantinya akan muncul di antaranya tentang karakter dan budaya dalam Islam dalam kegiatan sehari-hari. Ya, coba mari kita sama-sama. Yang pertama anak sekalian, budaya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, ya, yang pertama adalah satu, religius. Ya, religius. Apa itu Pak? Religius, ya. Coba, siapa yang tahu apa arti religius? Cari menolong bukan Pak? Ya? Damar Pak. Damar Pak. Mas Damar terusin mau. Ya. Ada Pak terpinter Pak. Oh, ya. Coba Mas Dana Dani mana? Mas Dana Dani. Aku Pak niku mau ketok belum malah. Ya. Ngono kok. Aku Kuwi malah. Ya. Mana Mas Dana Dani? Ayo. Mana Mas Dana Dani yang tadi pakai topi ya? Ya, monggo silakan. Apa? Religius. Coba kalian cermati. Religius adalah sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ya, ajaran agama yang dianutnya. Ya. Ya. Jadi religius itu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan apa namanya? Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Agama yang kita anut apa anak sekalian? Islam. Jadi kita harus apa? Kalau sebagai seorang yang mempunyai karakter dalam watak dan karakter Islam apa? Contohnya? Saling menghormati. Ya? Saling menghormati. Ya oke, bisa. Oke. Kalau yang kaitan dengan agama apa? Kalau kaitan dengan agama kita apa? Rajin mengerjakan Tugas. kaitannya dengan agama kok. Ayo. Sholat. Nah, itu kalau kita sebagai pelajar Islam, ya kita harus rajin sholat. Ya. Makasih. Nah, ini sesuai dengan ini sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agamanya yang dianutnya apa? Agama Islam. Kita apa? Kalau kita menganut agama Islam harus rajin rajin sholat. Ya itu ya. Itu. Nek rajin sholat ya berarti masih jauh dengan karakter Islaminya. Ya. Atau mungkin kalau tidak rajin sholat mungkin karakternya sudah berbeda begitu ya, bukan orang yang Islami lagi, ya kan? Ya, kalau orang yang berkarakter tadi ya karakter Islam ya dalam budaya Islam
Aldi rajin dalam mengerjakan ajaran agama yang dianutnya, rajin ya dalam keadaan apapun, tidak ada alasan untuk meninggalkan Lat. sholat. Iya, Puasa. iya, betul. Contoh, misalkan kita dalam keadaan sakit, sholatnya bagaimana? Tidur. Nah, oke, dengan berbaring atau tidur, ya kan? Kalau tidak bisa berbaring atau dengan apa tadi ya, tidak dengan berduduk, ya. Pakai isyarat Pak, pakai isyarat. Yuk, nek isyarat nggak bisa no ya pakai isyarat, nanti lupa pakai isyarat ini. Ya, Damar, Pak, damar. ya. Gue Ya. Pak, masa Pak, loro Pak, masa. Pak, damar. Mas Dani ya, ya. Harus berbaring atau duduk kalau kita dalam kondisi sakit, itu ya, seperti itu. Pak, Mas Damar, Pak. Ya, Mas Damar pinter, Pak. gimana? Mas Damar pinter, Pak. Kan kayak tugas, Pak. Oh ya, ya. Damar Pak, damar. Eh, Damar Pak. itu jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau karakter dalam apa namanya karakter dan budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita sebagai seorang yang Islam harus rajin sholat itu ya. Itu seperti itu, religius namanya ya. Orang yang religius itu walaupun dalam keadaan apapun, karena kita apa namanya orang Islam harus rajin sholat, tidak ada halangan apapun untuk meninggalkan sholat. Ini seperti itu ya. Jadi anak sekalian, ya, anak semuanya kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Tempel ya. Kalau kita sudah punya karakter seperti ini, nanti akan terbentuk terus, nggak pernah akan meninggalkan sholat, akan rajin terus ya. Nek misalkan siapa yang tahu kalau sholat dalam kendaraan itu bagaimana? Tayamum. Ya, Tayamum, duduk. tayamum. Oke, duduk mengikuti arah kendaraan yang kita tumpangi atau kita naiki. Ya, misalkan Mas Dani pergi ke Jakarta naik kereta, barat. Apakah kita harus area pas ke selatan? Apakah kita harus mengikuti arah harus ke barat? Boten, Pak. Ya, berarti apa? Mengikuti arah kendaraan. Nah, pinter. Oke, Mas Dani ya. Harus mengikuti arah kendaraan yang kita tumpangi. Ya, tidak kemudian merubah arahnya. Begitu, kalau kita merubah arahnya nanti malah jatuh nanti ya toh. Ya. Ya, itu ya. Itu seperti itu. Itu contoh ketika kita sudah memegang apa namanya? Karakter Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu kita akan selalu dan selalu untuk melaksanakan sholat tanpa terkecuali. Apapun kendalanya pasti kita akan jalankan, kita laksanakan. Coba sekarang saya mau tanya, kalau menurut anak-anakku semuanya, sholat yang paling sulit dilaksanakan sholat apa kira-kira? Subuh. Siapa nih Mas Tani? Subuh. Tadi Bisa. ya, oke, subuh. Nggak ada Pak, nggak ada. Ya, Nggak ada Pak. kalau yang mengatakan nggak ada itu bohong, sangat bohong sekali. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak ada itu sangat bohong sekali. Isya. Sholat Isya. Ya, kalau sholat subuh, ya sholat subuh itu paling sulit dijalankan. Kenapa? Karena kita sulit untuk Wan. bangunkan. Ya, Mas Dani ya. Iya, Pak. Ya, oke, Mas Izul Haq ya. Itu nek bangun angel banget. Ya, dibangunkan jam tengah 6 masih sulit misalkan guys. Itu sholat subuh, apalagi kalau kondisi capek ya Mas Dani ya. Iya, Pak. Itu sangat ada tantangannya. Itu kalau sholat subuh ya. Kalau yang lain insya Allah nggak ada godaannya ya. Mungkin kalau kalian kalau zuhur dan asar godaannya apa? Terlalu asik dengan bermain ya. Oke. Ya. Oke, itu ya. Tadi yang pertama adalah sikapnya religius ya. Religius itu arti rajin dan melaksanakan ajaran yang dianutnya, itu religius ya. Oke. Kemudian yang kedua, si karakter dan
budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Yang kedua, apa kira-kira? Apa? Apa kira-kira? Sanggup menjaga nama baik sekolah. Ya, sebentar ya, urut ya. Jujur, ya, jujur. Kita sebagai seorang yang menganut agama Islam, kejujuran harus dinomorsatukan. Ya. Nek kita memiliki sikap tidak jujur, kita kira-kira bagaimana dalam kehidupan? Dosa, Pak. Dalam kehidupan sama manusia kira-kira bagaimana? Ya, kalau dengan Allah jujur, tidak jujur sudah. Ya. Nek dengan manusia, kira-kira banyak temannya atau sedikit temannya? Dikit. Sedikit. Iya, sedikit temannya. Oke. Kalau ketahuan kita tidak jujur, otomatis akan dijauhi oleh teman-teman kita, ya. Tapi kalau kita menjaga sikap jujur dimanapun kita berada, kalau kita jujur, subhanallah, orang akan mencari-cari kita. Ketika nanti kita sudah punya sebuah pekerjaan atau apa ya, kok kita jujur, orang pasti akan selalu dekat dengan kita dan mencari-cari kita, ya. Tapi kalau kita ketahuan sebagai orang yang tidak jujur, wah, mudah sekali kalau kita bekerja akan diapakan? Dipecat. Iya, dipecat. Ya, oleh atasannya, wah, ya dikeluarin. Ya, itu Mas, misalkan ya, Mas Algania misalkan kok tidak jujur di perusahaan, ya udah akan dipecat oleh direkturnya. Ya. Oke. Terus kemudian setelah jujur, ya, yang ketiga yang jadi karakter dalam budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari, toleransi. Apa toleransi? Apa artinya toleransi? Menghargai, Pak, menghargai. Apa? Menghargai. Menghargai atau menghormati. Saling menolong, Pak. Kemarin, Pak. Ya, kalau toleransi tidak masuk ya. Kalau toleransi itu menghargai, menghormati pada Menyayangi. ya pendapat yang lain atau agama yang lain, ya, atau keyakinan yang lain, ya, toleransi, ya. Kita hidup di muka bumi ini, hidup di negara Indonesia lebih-lebih ya, itu tidak sendiri agamanya, melainkan agamanya bermacam-macam, harus punya rasa toleransi. Kalau kita punya teman dekat kok non Muslim, ya kita harus pandai-pandai memberikan toleransinya kepada saudara kita yang non Muslim, ya, seperti itu. Ya. Itu toleransi. Kalau kita pandai memberikan toleransi, hidup di muka bumi ini, hidup di lingkungan masyarakat, kira-kira nyaman atau tidak? Tidak. Kok tidak? Nyaman. Nyaman loh ya. Ya. Kalau kita pandai memberikan toleransi akan nyaman. Tapi kalau kita tidak punya rasa toleransi, ya sudah, kita hidup tidak nyaman. Gitu ya. Tapi kalau kita punya toleransi yang tinggi, hidup di muka bumi ini akan nyaman. Iya, nyaman-nyaman saja, enak begitu ya. Seolah-olah wah, pokoknya hidup damai, rukun dan menyenangkan. Itu ya, itu sekalian terkait dengan toleransi, ya. Oke. Ya, terus ya ini Mas Abdurrahman Soleh. Tadi pertama tadi Mas Abdurrahman Soleh. Iya, Pak. Tadi yang pertama tadi apa? Karakter yang pertama tadi yang dalam kehidupan Islam, dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama tadi apa? Menghormati religi. Religius, taat dan patuh untuk menjalankan agama yang dianut. Ya. Nah, gitu ya. Taat dan patuh untuk menjalankan agama yang dianutnya. Ya. Oke, kita sebagai seorang agama tadi saya katakan patuh untuk menjalankan perintah sholatnya. Ya, terus yang keempat, kita harus memiliki sikap disiplin. Apa? Disiplin. Ya,
nek kita nggak punya sikap disiplin, ya sudah, kita akan runyam dalam hidup ini. Contoh yang mudah saja. Contoh yang mudah saja. Kok kita disiplin. coba kita di jalan raya misalnya, itu sudah ada lampu merah. Sementara kita dalam kondisi harus berhenti. Ya lampu pas lampu merah itu ya. Sementara kok kita pas lampu merah kita jalan terus, kira-kira bagaimana? Ya? Nah, betul. Bisa terjadi kecelakaan yang fatal. Itu ya. Kita tadi ya di jalan raya sudah ada rambu-rambu ya. Misalnya kita kok nekat, padahal rambu-rambunya menandakan lampu merah, kita jalan terus, ya sudah fatal akibatnya buat kita. Kenapa? Tadi tidak ada disiplin yang ada pada diri kita. Sama, ketika kita sekolah juga harus memiliki sikap disiplin. Ya, sekarang sekalian. Kalau dulu waktu di SD, kalau masuk sekolah jam berapa? Jam berapa? Jam 7. Ya, jam 7. Kok kita masuknya kok jam 7:04 atau jam 8? Berarti itu sudah ada indikasi atau tanda-tanda kita tidak disiplin. Ya, ini ya. Terus di sekolah juga aturan, misalkan ya, di sekolah ada aturan. Baju harus dimasukkan. Kok bajunya kok tidak dimasukkan? Itu termasuk melanggar kedisiplinan atau patuh pada aturan? Melanggar aturan, alias tidak disiplin. Ya, itu ya. Ini sebagai seorang pelajar, karena ada aturan-aturan dari sekolah yang harus dipatuhi. Dari kesiswaan ada aturan, harus dimasukkan bajunya. Kemudian misalkan sepatu harus hitam, ya kita harus mematuhi aturan dengan penuh kedisiplinan, tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggarnya nanti akan mendapat apa kira-kira? Apa? Hadiah akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya, itu ya. Sama. Kita sebagai seorang orang yang punya karakter Islami, ya. Kok sholat kok ora disiplin, ya dosane tambah tambah banyak. Kalau tambah sedikit tambah banyak, itu ya. Oke, kita harus pinter-pinter ya untuk dalam hal ini. Tadi ya, ketika disiplin, waktu yang Allah diberikan 5 waktu itu harus kita jalankan sedemikian rupa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tidak malah benar. Ya, boleh dicas lagi ya. Oke, Pak. Ya, sambil dicas. Barengan Mas Fatur mawon, Pak. Ya, boleh. Ya, oke, ya. Oke, Mas Fatur Rahman ya. Oke. Mas apa? Oke. Tadi ya disiplin. Itu kalau kita sudah senantiasa punya sifat disiplin dimanapun ya, ada aturan-aturan apapun yang terkait dengan suatu aturan yang akan kita patuhi ya, aturan itu. Di sekolah pun demikian ya, di sekolah kita pasti akan betul-betul mentaati aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh sekolah kita ya. Misalkan tadi saya sampaikan masuk kalau jam 7.04 berarti nanti harus ada ke BP atau kemana misalkan ya, harus minta izin untuk masuk kelas misalnya. Atau nanti kalau sudah sekian kali ada hukuman misalkan, ada sanksi misalkan. Itu ya ini seperti sekalian ya. Jadi kita harus memiliki sikap disiplin yang keempat ya. Terus kemudian karakter dan budaya Islam dalam kehidupan sehari ya. Yang kelima, memiliki kerja keras, sikap kerja keras. Sikap kerja keras itu apa? Sikap di mana tidak mudah gampang putus
Asa. putus asa, ya. Dan tak kena putus asa, ya kan? Ya kan? Gitu. Ya, nah kita mudah putus asa ya sudah. Ini apa? Kita mudah sekali untuk apa namanya? Ini ya apa? Menyerah. Kalau menyerah, iya. Terus ya, waktu tugasnya angel banget, terus anggarap deh. Nah, saya mudah menyerah. Ya, padahal tadi ada apa? Kerja keras. Menghasilkan sesuatu yang maksimal nanti, ya. Itu makanya apa namanya? Kita memiliki kerja keras dalam hidup ini, ya. Bagus orang pelajar, kerja keras kita apa? Belajar yang sungguh-sungguh agar apa? Pintar. Agak pintar. Pintar, agar berprestasi, agar lulus sekolahnya, agar lulus ujiannya. Kenapa? Tadi kerja keras. Namun kalau kita tidak mau kerja keras, ya sudah. Akhirnya apa? Kita bisa jadi orang yang nantinya justru jadi orang yang Itu sasa. tidak